Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang asumsi dan hipotesis penelitian. Kita akan mengkaji apa itu asumsi penelitian dan apa itu hipotesis penelitian. Dalam pembuatan proposal penelitian ya, menjadi salah satu bagian dari kajian kepustakaan, kita diwajibkan untuk menyusun yang namanya asumsi penelitian dan hipotesis penelitian. Dua hal ini merupakan hal yang mirip tapi memiliki perbedaan yang signifikan. Lalu di mana letak perbedaannya? Yang pertama adalah asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggapan sementara atas objek yang kita kaji. Anggapan sementara atas objek yang kita kaji. Biasanya asumsi penelitian ini disusun berdasarkan teori yang sudah dipaparkan sebelumnya pada kajian teori. Jadi tidak bisa kemudian menyusun asumsi penelitian ini secara sembarangan. Ya. Harus ada dasarnya. Tidak bisa kemudian secara sembarangan kita menyusun asumsi penelitian bahwa penelitian ini seperti ini. Ya, tidak bisa. Harus ada dasar-dasar yang jadi asumsi penelitian ini selalu dikaitkan dengan teori-teori ya, yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Nah, asumsi penelitian ini karena dia menjadi anggapan ya, menjadi anggapan sementara ya, karena dia menjadi anggapan dasar ya, maka asumsi penelitian ini dia perlu dibuktikan kebenarannya. Perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi bisa jadi anggapan ini bisa jadi salah, ya. Bisa jadi juga benar. Seperti itu. Oleh karena itu perlu dibuktikan. Pembuktiannya seperti apa? Pembuktiannya adalah nanti ketika proses penelitian. Pembuktiannya ketika nanti proses penelitian. Nah, dalam pembuatan asumsi dasar ini, asumsi penelitian ini, dia menjadi dasar pijakan dalam pembuatan hipotesis. Menjadi dasar pijakan dalam pembuatan hipotesis. Sebagai contoh misalnya, suatu penelitian ya, suatu penelitian yang berjudul pengaruh ya. Suatu penelitian yang berjudul misalnya pengaruh merek ya. Pengaruh merek terhadap pengaruh merek apa namanya, misalnya pengaruh merek terhadap kepuasan nasabah misalnya, pengaruh merek terhadap kepuasan konsumen misalnya, pengaruh merek terhadap kepuasan konsumen baju X misalnya seperti itu ya. Maka kita bisa menyusun berdasarkan teori-teori yang ada, kita bisa menyusun asumsi penelitian yang berbunyi kepuasan konsumen dipengaruhi oleh merek baju X misalnya seperti itu. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh merek tertentu misalnya seperti itu. Tentu untuk membuat asumsi seperti ini tentu harus didasari atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Ya, misalnya di situ ada teori tentang kepuasan, hal apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan lain sebagainya. Nah, pernyataan terkait bahwa kepuasan konsumen ini dipengaruhi oleh merek X tadi, merek baju X tadi, tentu itu perlu dibuktikan kebenarannya, apakah betul atau tidak. Ya, apakah betul atau tidak. Ya, karena bisa jadi
merek itu tidak berpengaruh, merek baju X tadi tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumennya. Misalnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Makanya perlu dibuktikan. Nah, asumsi ini nantinya, asumsi yang sudah dibuat tersebut nantinya akan menjadi pijakan, menjadi dasar untuk membuat hipotesis. Ya, menjadi kelanjutannya nantinya akan menjadi hipotesis. Lalu apa itu hipotesis? Ya, hipotesis merupakan jawaban sementara atas apa yang kita teliti. Jawaban sementara atas apa yang kita teliti. Jadi dalam penelitian kuantitatif dengan melihat hipotesis kita bisa mengetahui kemungkinan jawaban yang kemungkinan hasil dari penelitian kita. Ya. Jadi dari hipotesis ini akan terlihat apakah nanti hipotesisnya yang mana yang betul. Nah, tinggal nanti tinggal nanti dari kemungkinan jawaban tadi, dari jawaban sementara tadi, tinggal kita buktikan yang mana yang terbukti menjadi jawabannya, ya. Yang terbukti menjadi jawaban sebenarnya dari penelitian kita. Nah, dalam suatu penelitian dikenal ada dua jenis hipotesis, ya. Yang paling sering itu biasanya yang dimunculkan itu ada dua jenis hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis alternatif dan yang kedua adalah hipotesis nol. Apa itu hipotesis alternatif? Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan ada hubungan atau ada pengaruh atau ada perbedaan antara variabel X dengan variabel Y. Ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ada hubungan antara variabel yang pertama dengan variabel selanjutnya, yang kedua. Oleh karena itu, biasanya dalam hipotesis alternatif ini, biasanya kalimatnya adalah kalimat pernyataan positif. Ya, pernyataan positif. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis hipotesis nol. Ya. Yang kedua adalah hipotesis nol, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan antara variabel X dengan variabel Y. Berbeda dengan hipotesis yang alternatif tadi, untuk hipotesis nol ini dia menyatakan menyatakan bahwa tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu biasanya hipotesis nol ini dia bernada negatif, ya. Pernyataannya adalah pernyataan negatif biasanya. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Misalnya ada suatu penelitian yang berjudul hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar siswa di SD 08 misalnya. Maka di bagian hipotesis nanti akan muncul yang namanya HA atau hipotesis alternatif dan H0-nya. Untuk hipotesis alternatifnya, dia akan bernada positif dengan kalimat terdapat hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar siswa. Sedangkan pada hipotesis nolnya akan muncul kalimat tidak terdapat hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar siswa. Contoh lain misalnya, ada satu penelitian yang berjudul pengaruh konsumsi ASI terhadap tumbuh kembang anak di RT 03 misalnya seperti itu. Maka HA-nya atau hipotesis alternatifnya akan berbunyi terdapat pengaruh konsumsi ASI terhadap tumbuh kembang anak, sedangkan H0-nya tidak terdapat pengaruh konsumsi ASI terhadap tumbuh kembang anak. Nah, jadi yang membedakan ada kata-kata tidak ini. Kemudian contoh lain, misalnya di sini ada suatu penelitian yang berjudul perbedaan efektivitas belajar statistik menggunakan PSPP dengan perhitungan manual pada mahasiswa FTIK YN Jember. Ya, seperti itu. Maka hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan efektivitas belajar statistik menggunakan PSPP dengan perhitungan manual.
Sedangkan H0-nya tidak terdapat perbedaan efektivitas belajar statistik menggunakan PSBB dengan menggunakan perhitungan manual. Nah, dari dua jenis hipotesis ini, ya, dari dua jawaban sementara ini, nanti akan diuji. Ya, nanti akan diuji melalui proses penelitian, mana yang diterima. Mana yang diterima. Jika misalnya yang diterima adalah hipotesis alternatifnya, maka H0 ditolak. Begitu sebaliknya, jika H0 yang diterima, maka HA yang ditolak. Nah, itu nanti akan dilakukan pengujian. Bagaimana cara pengujiannya? Tentu menggunakan perhitungan-perhitungan statistik, ya, karena ini adalah penelitian kuantitatif. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait hipotesis dan asumsi penelitian. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.